Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbahayaningsi dengan nomor NIM 2030110013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum kimia organik 1 yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Rahmi Mawardes MSI dan asisten dosennya yaitu Kak Emily Febri Martin. Judul praktikum kali ini yaitu mengenai minyak atsiri, produksi minyak serai wangi, citronella oil dengan metode destilasi uap air. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami prinsip kerja dari destilasi uap air. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara produksi minyak atsiri dari serai wangi dengan menggunakan metode destilasi uap air. Adapun landasan teori pada materi kali ini yaitu yang pertama, minyak atsiri dikenal sebagai minyak eterik atau etheric oil. Kemudian minyak esensial atau essential oil, minyak terbang atau volatile oil, dan minyak aromatik atau aromatic oil, yang merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami. Di dalam perdagangan, hasil sulingan atau destilasi minyak atsiri dikenal sebagai bibit minyak wangi. Para ahli biologi menganggap minyak atsiri sebagai metabolit sekunder yang biasanya berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan atau hama ataupun sebagai agensia untuk bersaing dengan tumbuhan lain atau lihat atelopati dalam mempertahankan ruang hidup. Walaupun hewan kadang-kadang juga mengeluarkan bau-bauan seperti kasturi dari beberapa musang atau cairan yang berbau menyengat dari beberapa kepik, zat-zat itu tidak digolongkan sebagai minyak atsiri. Adapun proses pembuatannya yaitu salah satu proses pembuatan minyak atsiri adalah menggunakan teknik destilasi air. Sampel tanaman dicampur dengan air, lalu campuran tersebut dididihkan. Air dan minyak atsiri yang terkandung dalam tanaman akan menguap, sementara sisa tanaman yang tidak mengandung minyak atsiri akan tetap. Uap campuran air dan minyak atsiri didinginkan, lalu tambahkan natrium sulfat pentahidrat untuk memisahkan dari minyak atsiri. Adapun ciri-cirinya, minyak atsiri ini dia bersifat mudah menguap karena titik uapnya itu rendah. Selain itu, susunan senyawa komponen kuat memengaruhi saraf manusia, terutama di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu. Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Karena pengaruh psikologis ini, minyak atsiri merupakan komponen penting dalam aromaterapi atau kegiatan-kegiatan liturgi dan olah pikiran atau jiwa seperti yoga atau ayurveda. Sebagaimana minyak lainnya, sebagian besar minyak atsiri tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dalam parfum, pelarut yang digunakan biasanya alkohol. Dalam tradisi timur, pelarut yang digunakan biasanya minyak yang mudah diperoleh seperti minyak kelapa. Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa.
Tetapi suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak sirih termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Minyak ini juga akan menguap pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Adapun beberapa minyak atsiri yang penting, yaitu minyak atsiri ini biasanya dinamakan menurut sumber utamanya, seperti minyak adas. Sumber utamanya fenol atau phoeniculi oil. Lalu ada minyak cendana, yaitu sandalwood oil. Ada minyak bunga cengkih, eugenol oil, dan minyak daun cengkih, leaf clove oil. Lalu ada minyak kayu putih, yaitu cajuput oil. Ada minyak bunga kenongo, yaitu ylang-ylang oil. Ada minyak lawang, ada minyak mawar, ada minyak nilam, ada minyak serai. Selain itu, dikenal pula beberapa minyak atau dalam bentuk salep, yang sebenarnya merupakan kombinasi antara beberapa minyak atsiri. Contohnya adalah minyak telon, minyak tawon, minyak angin, dan beberapa minyak gosok dan salep gosok. Bagian tanaman yang bisa diambil minyak atsirinya yaitu seperti daun, bunga, biji, akar, ranting, bahkan kulit. Untuk mengambil minyak atsiri dari bagian-bagian tanaman tersebut dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti penyulingan atau destilasi, ekstraksi dengan pelarut menguap, ekstraksi dengan lemak panas, ekstraksi dengan lemak dingin, dan pengepresan. Destilasi adalah salah satu metode kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Prinsip penyulingan destilasi adalah pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Ada dua jenis penyulingan. Yang pertama yaitu ada hidrodestilasi, yaitu penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur sehingga membentuk dua fasa atau dua lapisan. Untuk melakukan proses ini perlu membutuhkan bantuan air atau uap air berdasarkan cara penanganan bahan yang diproses. Hidrodestilasi memiliki 3 jenis metode, yang destilasi air, destilasi uap langsung, dan destilasi uap dan air. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penyulingan atau destilasi air atau perebusan. Dalam tipe penyulingan ini, bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Air didihkan dengan api secara langsung, lalu bahan-bahan yang disuling akan mengambang di atas air tersebut atau bahkan terendam seluruhnya, sehingga metode destilasi air disebut juga sebagai metode perebusan. Dalam proses perebusan inilah minyak atsiri akan menguap bersama uap air. Untuk mengumpulkannya dibutuhkan alat berupa kondensor untuk dikondensi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling perebus. Bahan yang biasa diproses dengan metode perebusan adalah bunga mawar dan bunga jeruk. Yang kedua yaitu ada penyulingan atau destilasi uap dan air atau biasanya disebut dengan pengukusan. Metode ini disebut juga pengukusan karena
menempatkan bahan tanaman yang akan disuling dalam wadah yang konstruksinya hampir sama dengan dandang pengukus. Prosesnya, air dididihkan pada bagian bawah alat, lalu atsiri akan ikut bersama aliran uap yang dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat pengukus. Minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode ini memiliki mutu yang tinggi. Namun, dalam prosesnya, temperatur steam harus dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsiri, bukan membakar bahan. Tekanan uap yang digunakan yaitu besar dari 1 atm dan suhunya besar dari 100 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kita menggunakan metode penyulingan atau destilasi uap langsung. Di sini, prinsip kerja metode ini adalah bahan-bahan dialiri dengan uap dari suatu pembangkit uap. Alat yang digunakan disebut alat suling uap langsung. Uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer. Uap yang dihasilkan nantinya dialirkan ke dalam alat penyulingan sehingga minyak atsiri akan terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan tersebut ke kondensor untuk dikondensasi. Lalu yang kedua yaitu ada juga fraksinasi. Fraksinasi ini yaitu penyulingan suatu cairan tercampur sempurna sehingga hanya membentuk satu lapisan. Fraksinasi bisa dilakukan tanpa menggunakan uap air dan juga memiliki 3 jenis metode. Yang pertama yaitu ada kohobasi, ada destilasi fraksinasi, dan ada reaktifikasi. Kita akan membahas metode yang pertama yaitu ada kohobasi. Kohobasi adalah proses penyulingan yang diulang kembali atau air keluaran sisa ini dimasukkan kembali ke ketel lagi, dimasukkan kembali ke ketel lagi untuk diproses ulang menjadi kukus, yang kukus tersebut dilewatkan ke pipa terus ke tabung destilasi. Dalam tabung destilasi, kontak dengan bahan baku menghasilkan kukus air dan minyak atsiri yang dipisahkan oleh separator dan menghasilkan minyak atsiri dan limbah. Lalu metode yang kedua yaitu ada rektifikasi. Rektifikasi adalah cara pemurnian dengan memakai steam atau vakum. Sebab essential oil hasil destilasi mengandung impurities atau pengotor dan perlu untuk dilakukan proses pemurnian. Contohnya adalah eucalyptus oil. Terus yang terakhir metodenya yaitu ada destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi adalah mengumpulkan minyak atsiri secara batch atau menurut fraksinya. Contohnya adalah yilang-yilang. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini yaitu yang pertama alatnya ada konektor bengkok dan lurus, ada kondensor spiral, ada separator, ada corong gelas, ada gelas ukur, ada batang pengaduk, ada gelas kimia, ada pipet tetes, dan ada ketel. Bahannya yaitu ada daun sereh wangi, terus ada air, ada natrium sulfat anhidrat. Yang pertama yaitu separator. Separator ini fungsinya untuk memisahkan minyak atsiri dengan air dan destilat yang dihasilkan. Dan jenisnya juga beragam. Adapun langkah kerjanya yaitu kita menggunakan penyulingan.
Penyulingan ini merupakan proses pemisahan komponen dua campuran cairan atau lebih atas perbedaan tekanan uap atau berdasarkan titik didih senyawa komponen-komponen campuran tersebut. Penyulingan ini berwujud cairan atau tidak saling bercampur. Contohnya minyak sirih dan uap air. Caranya yaitu yang pertama setelah ditimbang, yang kedua daun sereh wangi dirajang besar. Terus yang ketiga pekerjaan utama yaitu pengisolasian atau mengeluarkan minyak atsiri dari tanaman yang berbau. Terdapat dalam bulu-bulu kelenjar, minyak atsiri hanya keluar setelah uap merumus dari tanaman permukaan. Yang keempat, proses pelepasan minyak atsiri ini terus pengembusan biasanya melalui proses difusi. Maka sebelum penyulingan, proses pemotongan harus dipotong kecil-kecil atau istilah lain yaitu kombinasi. Peningkatan difusi akan mempercepat penyulingan minyak atsiri. Ada kalanya, meski sudah dipotong-potong, ternyata hanya sebagian minyak atsiri yang dapat dibebaskan. Namun demikian, tidak semua minyak atsiri yang dipotong-potong, bahan lainnya seperti bunga dan tidak dapat diserat tanpa harus dipotong-potong. Kemudian, bila bahan telah dipotong-potong, harus disuling. Bila tidak, segera diproses, maka akan dipotong. Terus ada daun sereh wangi yang dipotong-potong dimasukkan ke dalam ketel. Lalu rangkai alat destilasi uap. Lalu hubungkan konektor lurus ke ketel. Kemudian hubungkan konektor lurus ke kondensor. Setiap pemasangan konektor terlebih dahulu oleskan vaselin. Fungsi kondensor bola ini yaitu untuk merubah uap menjadi kondensor yang berupa cairan. Lalu proses destilasi ini selama 2 jam. Hasil kondensor ditampung menggunakan separator, lalu ditambah natrium sulfat anhidrat. Baiklah, mungkin hanya sekian praktikum kimia organik 1 kali ini. Banyak salah dalam penjelasan atau pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.